Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Feki Septian, Paskah Aprilianti, Fadila Zakfa Anzani, Anggit Putra Wicaksono, dan Isma Zeviani akan menjelaskan tahap penggunaan pengerjaan aplikasi ABSS khususnya dengan menggunakan multikurensi pada studi kasus PT G-Pharma. Informasi perusahaan. G-Pharma adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan obat-obatan dan juga menyediakan jasa kesehatan berupa pemeriksaan tes swab PCR dan tes swab antigen. G-Pharma didirikan tahun 2018. Beberapa produk disuplai oleh supplier menggunakan mata uang asing yakni won. Pada tahun 2019, G-Pharma melakukan pencatatan dan penanggulangan masalah keuangan perusahaan menggunakan ABS Premier versi 20 dengan konsep multikurensi. Data perusahaan, nama perusahaan G-Pharma, alamat perusahaan, Jalan Kesehatan, nomor 27, Surakarta, Indonesia, kode pos 55122, nomor telepon 021 1211 221, nomor fax 021 02 81 211. Alamat email gpharma@gmail.com, periode akuntansi Januari sampai dengan Desember 2019. Selanjutnya, cara pengerjaan. Terdapat 5 pilihan, yakni yang pertama open untuk membuka file atau dokumen perusahaan yang sebelumnya sudah ada atau sudah dikerjakan. Selanjutnya create untuk membuat file atau dokumen perusahaan baru. Selanjutnya ada explore untuk menampilkan contoh atau file dokumen yang ada. Kemudian ada What's New untuk terhubung menuju web ABSS untuk mengetahui update terbaru dari aplikasi ABSS. Kemudian ada Exit untuk keluar atau menutup aplikasi ABSS. Karena kita akan membuat data perusahaan baru, maka klik Create. Kemudian pada bagian Introduction, klik Next. Selanjutnya pada bagian Company Information, isi data-data perusahaan, company name PT G-Pharma, address Jalan Kesehatan nomor 27 Surakarta Indonesia, phone number 021 1211 221, fax number 021 02 81 211, email address gpharma@gmail.com. Kemudian klik Next. Kemudian selanjutnya pada bagian Accounting Information, isi data tahun pembukuan, bulan transaksi perusahaan, serta jumlah periode akuntansi. Jika data sudah terisi semua dengan benar, klik Next. Pada bagian ini digunakan untuk mengecek kembali apakah ada kesalahan atau tidak dari tahun pembukuan, bulan transaksi, serta jumlah periode akuntansi. Jika tidak ada kesalahan, klik Next. Pada bagian akun list, build your account list, klik pilihan yang pertama, I would like to start with one of the list provided by ABSS Premier. Kemudian, klik Next. Selanjutnya, pada bagian akun list, select your account list, pilih klasifikasi industri dan tipe bisnis yang sesuai dengan perusahaan. Karena G-Pharma bergerak di bidang kesehatan dan menjual obat-obatan, maka tipe bisnis farmasi. Jika sudah, klik Next. Selanjutnya, pada bagian Create Your Company File, klik Change untuk merubah nama atau lokasi penyimpanan file perusahaan. Isi nama file perusahaan dan pilih di folder mana untuk penyimpanan file perusahaan. Jika sudah, klik Save. Kemudian, klik Next. Selanjutnya, pada bagian Conclusion, terdapat 2 pilihan. Yang pertama, setup asisten untuk menyelesaikan semua setup yang diperlukan sebelum masuk ke jendela utama ABSS Premier, serta Command Center untuk masuk ke jendela utama ABSS. Klik Command Center, kemudian klik Next. Selanjutnya, untuk Setup Preference, pada bagian tab, klik Setup, kemudian pilih Preference. Pada tab System, klik Ideal in Multiple Your Series System Wide, lalu klik OK. Selanjutnya, pada tab Windows, klik untuk unchecklist pada Automatically Check Spelling in Text Field Before Recording Transaction System Wide. Selanjutnya, pada tab Sales, klik
warn form duplicate invoice numbers on recorded sales system-wide. Selanjutnya, pada tab Purchase, klik Warn Form Duplicate Purchase Order Numbers on Recorded Purchase System-wide, kemudian klik OK. Selanjutnya, untuk setup currency, klik pada tab List, kemudian klik Currencies. Selanjutnya, akan tampil banyak mata uang yang sudah sedia dari ABSS. Hapus terlebih dahulu mata uang yang tidak digunakan dan sisakan mata uang lokal. Dengan cara klik kanan pada mata uang kemudian pilih Delete Currency. Kemudian klik double pada unit status dolar lokal atau klik Edit. Kemudian isi data mata uang. Currency kode dengan IDR, currency name dengan rupiah, exchange rate 1, currency simbol Rp. Jika sudah, klik OK. Karena menggunakan multi-currency, maka akan ditambahkan mata uang lain, yakni Korean Won. Klik New untuk membuat mata uang baru. Selanjutnya, isi data mata uang yang baru, currency code dengan KRW, currency name, Korean Won, exchange rate 12, currency symbol W. Selanjutnya, klik tab Receivable Account, Asset Account for Tracking Receivable dengan akun Trade Debt Store KRW, Bank Account for Customer dengan akun kas KRW, kemudian klik keempatnya atau checklist keempatnya, I charge break, I track deposit, I give discount, and I set charges. Kemudian income account dengan akun late fees collected, liability account dengan akun customer deposit, expense or cost dengan akun discount given, dan income account dengan akun late fees collected. Kemudian klik tab payable account. Pada liability account dengan akun trade creditor KRW, bank account dengan akun kas KRW, kemudian checklist I pay freight, I track deposit, I take discount, dan I pay charge. Kemudian expense or cost dengan akun freight paid, asset account dengan akun deposit paid, expense or contra dengan akun discount taken, dan expense account dengan akun late fees paid. Kemudian klik OK. Selanjutnya akan terlihat dua mata uang yang akan kita gunakan, yakni Korean Won dan rupiah. Langkah-langkah membuat kode pajak atau tax kode. Yang pertama ada menu bar, pilih menulis lalu pilih tax kode. Kemudian tampillah jendela tax kode list, lalu double klik baris pajak VAT atau klik tombol edit. Setelah itu akan tampil data VAT sebelum dilakukan perubahan data. Kemudian lakukanlah perubahan data lalu klik OK. Berikut data jobs yang dibuat. Jobs kode P untuk produk, S-nya untuk service. Langkah-langkah membuat job list. Yang pertama, pilih menulis, kemudian pilih jobs. Tampillah kotak dialog jobs list, kemudian klik tombol new. Tambahkan detail job sesuai yang diinginkan, kemudian klik tombol OK. Berikut data kategori yang dibuat, kategori kode L untuk lokal, O-nya untuk oversize. Langkah-langkah membuat kategori list. Yang pertama, pilih menulis, kemudian pilih kategoris. Tampillah kotak dialog kategoris list, kemudian klik tombol new. Setelah itu, tambahkan detail kategori sesuai yang diinginkan, kemudian klik tombol OK. Berikutnya, langkah-langkah membuat price level. Yang pertama, pilih menulis, kemudian pilih custom list dan file name. Setelah itu, pilih price level. Muncullah tab price level, sesuaikan isian datanya dengan yang diinginkan. Contoh pada gambar ini, kemudian klik tombol OK. Berikutnya langkah-langkah men-setup link account. Pertama pilihlah menu setup, lalu klik link account, kemudian pilih account and banking account. Kemudian muncullah tampilan seperti ini. Penjelasannya ada equity account for current earnings. Ini untuk selisih laba atau rugi dari jumlah account income, cost of sales, expense, other income, other expense yang dapat juga dinamakan sebagai laba rugi tahun periode berjalan. Ada equity account for retained earnings.
Ini untuk laba atau rugi pada tahun sebelumnya yang tidak bagi ke pemilik dan telah dilakukan tutup buku tahunan. Ada equity account for undeposited bashing. Ini untuk selisih saldo debit kredit pada masa pengisian saldo awal. Dan yang terakhir ada bank account for undeposited fine. Akun ini menampung penerimaan dari customer yang berbentuk giro sebelum jatuh tempo. Selanjutnya, klik tanda finder pada bank account for undeposited fund, lalu ubah menjadi akun undeposited check. Kemudian klik tanda finder pada account for current gains, lalu ubah menjadi akun current gains loss. Selanjutnya, cara mengubah link account menjadi sales account. Pertama, pilihlah menu setup, lalu klik link account, kemudian pilih sales account. Kemudian muncul tampilan seperti gambar ini. Penjelasannya ada asset account for tracking receivable. Ini untuk akun piutang dagang atau buku besar umum piutang usaha atau piutang dagang mata uang lokal. Ada check account for customer receive. Ini untuk akun kas atau bank yang digunakan untuk menerima pembayaran piutang dari pelanggan. Ada income account for freight. Ini untuk akun pendapatan angkutan saat file freight transaksi sales invoice diisi angkanya. Ada liability account for customer deposit. Ini untuk uang muka penjualan yang diterima dari customer karena melakukan pembayaran di muka atas sales order. Ada expense or cost of sales account for discount. Ini untuk akun potongan penjualan yang akan diberikan pada pelanggan karena menerima pembayaran utang mereka pada masa termin potongan. Dan yang terakhir ada income account for late change. Ini untuk akun pendapatan dan data bunga atas keterlambatan pelanggan membayar utangnya melewati masa jauh tempo yang telah ditetapkan. Selanjutnya, cara langkah mengubah link account menjadi purchase account. Pertama, pilihlah menu setup, lalu klik link account, kemudian pilih purchase account. Maka muncullah tampilan gambar seperti ini. Penjelasannya, liability account for tracing payable. Ini untuk akun utang dagang atau buku besar utang usaha atau utang dagang. Ada bank account for paying bills. Ini untuk akun kas atau bank yang digunakan untuk membayar utang pada supplier. Ada expense or cost of sale account for freight. Ini untuk akun beban atau biaya angkutan yang diambil dari form purchase invoice. Ada asset account for supplier deposit. Ini untuk uang muka pembelian yang dibayar pada supplier karena melakukan pembayaran di muka atas purchase order. Ada expense or contract account for discount. Ini untuk akun potongan pembelian yang akan diterima dari supplier karena kita membayar utang pada masa termin potongan. Dan yang terakhir ada expense account for late change. Ini untuk menampung akun beban denda atau bunga atas keterlambatan kita membayar utang melewati tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, akun yang tidak digunakan atau dihapus. Berikut akun yang tidak digunakan. Yang pertama, dengan nomor akun 12120 dengan nama akun payroll check account. Yang kedua, 12130 dengan nama akun cash draw. Yang ketiga, dengan nomor akun 12210 dengan nama akun less profit debtful debts. Berikut langkah-langkah menghapus akun yang tidak digunakan, yaitu 1. Pada command center, pilih account, kemudian pilih account list. Selanjutnya pada kotak dialog account list, pilih akun yang ingin dihapus. Sebagai contoh pada akun 12120 dengan nama akun payroll check account, kemudian klik tanda panah sebelah kiri akun atau dengan cara klik tombol edit. Selanjutnya pada kotak dialog edit account, klik kanan kemudian pilih delete account. Dan lakukan langkah-langkah seperti di atas untuk menghapus akun selanjutnya yang akan dihapus. Selanjutnya adalah data akun baru. Langkah-langkah membuat akun baru untuk mata uang asing adalah sebagai berikut. Pada kotak dialog account list, pilih tombol new di kotak dialog account list. Pada kotak dialog edit account, untuk tab profile, pilih option header atau detail sesuai yang diinginkan. Kemudian pilih tipe akun sesuai yang diinginkan. Setelah itu buat nomor akun sesuai dengan kode yang ada pada data. Selanjutnya buat nama akun sesuai yang ada di data. Sebagai contoh, buat akun case IDR dengan tipe account adalah bank seperti pada gambar. Selanjutnya pada kotak edit account, untuk tab details pada kolom currency ubah menjadi mata uang sesuai yang diinginkan. Kemudian klik tombol use your currency. Sebagai contoh, ganti currency menjadi Korea Won. Setelah itu akan tampil kotak dialog ABSS primer untuk konfirmasi bahwa akan dibuatkan akun exchange secara otomatis oleh ABSS berdasarkan pilihan mata uang yang sudah dipilih pada kolom currency. Jika Anda setuju ingin dibuat akun exchange secara otomatis, klik tanda OK. Namun jika tidak setuju, maka klik tanda cancel.
Edit data akun. Akun-akun yang sudah disediakan perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan perusahaan agar bisa sesuai saat proses pencatatan pada aplikasi ABSS. Adapun akun-akun yang perlu diubah sebagai berikut. Yang pertama ada akun cek account diganti dengan case IDR dengan nomor akun 12110. Yang kedua ada petty cash diganti dengan Bank BNI IDR dengan nomor akun 12140. Yang ketiga ada underposted funds diganti dengan underposted check dengan nomor akun 13170. Yang keempat ada trade debtors diganti dengan trade debtors IDR dengan nomor akun 12200. Yang kelima ada trade creditors diganti dengan trade creditors IDR dengan nomor akun 22200. Untuk melakukan pengeditan data akun, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, pilih nomor akun atau nama akun yang ingin diubah datanya. Sebagai contoh, mengubah nama akun cek account menjadi case IDR, kemudian klik tanda panah sebelah kiri akun atau dengan cara klik tombol. Selanjutnya pada kotak dialog edit account, ubah nama akun atau nomor akun sesuai dengan data akun yang diinginkan. Sebagai contoh pada kolom account name, ubah cek account menjadi case IDR. Setelah pengeditan data akun sudah selesai, klik tombol OK. Untuk mengedit data akun selanjutnya, ikuti langkah-langkah pada gambar sebelumnya. Selanjutnya adalah membuat data akun baru. Berikut adalah langkah-langkah membuat data akun baru untuk mata uang asing sebagai berikut. Pada kotak dialog account list, pilih tombol new di kotak dialog account list. Selanjutnya pada kotak dialog edit account untuk tab profile, pilih option header atau detail sesuai yang diinginkan. Kemudian pilih tipe akun sesuai yang diinginkan. Setelah itu buat nomor akun sesuai dengan kode yang ada. Dan selanjutnya buat nama akun sesuai yang ada pada akun. Sebagai contoh buat akun case IDR dengan tipe account adalah bank seperti pada di gambar. Pada kotak dialog edit account untuk tab details pada kolom currency, ubah menjadi mata uang sesuai yang diinginkan. Kemudian klik tombol use currency, sebagai contoh ganti currency menjadi Korea Won. Setelah itu akan tampil kotak dialog ABSS primer untuk konfirmasi bahwa akan dibuatkan akun exchange secara otomatis oleh ABSS berdasarkan pilihan mata uang yang sudah dipilih pada kolom currency. Jika Anda setuju ingin dibuat akun exchange secara otomatis, klik tanda OK. Namun jika tidak setuju, bisa klik tombol cancel. Dan lakukan langkah seperti sebelumnya untuk selanjutnya adalah pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Berikut langkah-langkah untuk mengisikan data pelanggan. Yang pertama, pilih menu card file pada command center, kemudian pilih card list. Yang kedua, pilih tab customer, kemudian pilih tombol new. Selanjutnya pada kotak dialog card file untuk tab profile isi data dan ikuti langkah-langkah yang sama untuk mengisi data card list supplier lainnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mengisikan data customer. Yang pertama pilih menu card file pada command center, kemudian pilih card list. Yang kedua pilih tab customer, kemudian pilih tombol new. Pada kotak dialog card file untuk tab profile isi data. Ikuti langkah-langkah yang sama untuk data card list customer yang lainnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mengisikan data karyawan. Yang pertama pilih menu card file pada command center, kemudian pilih card list. Yang kedua pilih tab employee, kemudian pilih tombol new. Pada kotak dialog card file untuk tab profile isi data. Berikut adalah hasil data dari supplier, customer, dan karyawan yang sudah diinput pada software ABSS primer. Selanjutnya ada inventory list. Cara menginput data persediaan, yang pertama pilih model inventory, yang kedua item list, klik new, yang ketiga isikan data pada tab profile, buying details, dan selling details. Berikut adalah tab selling details, dan berikut tab buying details. Dan ini adalah hasil input dari data persediaan. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengisikan saldo awal neraca saldo. Pada menu bar, pilih menu setup, pilih balance, kemudian klik account opening balance.
kemudian masukkan nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom balance. Nominal akun exchange akan secara default diberikan oleh ABSS Primer dengan mengklik tombol Calculate Now. Setelah itu muncul kontak Confirm Exchange Account Opening Balance, kemudian klik OK. Hasil dari pengisian saldo awal pada kotak akun Opening Balance akan menjadi seperti gambar. Berikut langkah-langkah untuk mengisikan saldo piutang. Pertama-tama, pada menu bar pilih menu setup, pilih balance, kemudian klik customer balance. Kemudian kita pilih jenis currency, sesuaikan dengan data customernya. Contohnya di sini ada IDR. Lalu pilih customer yang ingin dibuatkan saldo piutangnya, contohnya Tokobio. Lalu klik add sale. Kemudian isikan data saldo piutang yang ada pada tabel tersebut. Jangan lupa klik record. Nah, setelah itu lanjutkan mengisi saldo piutang hingga tampil pesan pada gambar. Setelah itu, pilih jenis currency, sesuaikan dengan data customernya, contohnya won. Pilih customer yang ingin dibuatkan saldo piutangnya, di sini contohnya Jewelry Store. Kemudian klik tombol add sale. Lalu isikan data saldo piutang yang ada pada tabel tersebut. Lanjutkan mengisi saldo piutang hingga tampil pesan seperti pada gambar. Berikut langkah-langkah untuk mengisikan saldo hutang. Pertama-tama, pada menu bar, pilih menu setup, pilih balance, kemudian klik supplier balance. Lalu pilih currency, sesuaikan dengan data suppliernya. Di sini contohnya IDR. Lalu pilih customer yang ingin dibuatkan saldo hutangnya. Di sini contohnya PT DIA Pharma. Kemudian kita klik tombol purchase. Isikan data-data saldo hutang yang ada pada tabel tersebut. Kemudian jangan lupa klik record. Lalu lanjutkan mengisi saldo hutang hingga tampil pesan pada gambar. Lalu kita bisa pilih currency, sesuaikan dengan data suppliernya. Di sini contohnya won. Pilih customer yang ingin dibuatkan saldo hutangnya, contohnya PT Geode. Lalu klik add purchase, isikan data saldo hutang yang ada pada tabel tersebut. Klik record, lalu lanjutkan mengisi saldo piutang hingga tampil pesan seperti gambar. Langkah-langkah untuk setup opening balance inventory. Yang pertama, pada Command Center, pilih inventory, lalu klik count inventory. Kemudian akan tampil kontak dialog count inventory. Lalu isikan jumlah tiap barang pada kolom counted. Kemudian klik adjust inventory. Lalu akan tampil kontak dialog default expense account. Pilihan ini dapat dikosongkan, lalu klik continue. Kemudian klik opening balance. Kemudian isikan data transaksi adjust inventory seperti yang ada pada tabel dan harga pokok barang per unit di kolom unit cost beserta pilihan akun persediaan pada kolom account. Jangan lupa klik record. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi. Di sini ada transaksi pertama, yaitu transaksi kas masuk yang berasal dari pendapatan servis. Pada tanggal 3 Januari 2019, perusahaan menerima pendapatan atas jasa tes swab PCR. Di sini tertera faktur yang dikeluarkan oleh J-Pharma atas terjadinya transaksi jasa berupa tes swab PCR yang nantinya akan kita input ke dalam aplikasi ABSS. Untuk menginput transaksi tersebut, pada aplikasi ABSS kita buka menu sales. Dalam menu sales terdapat beberapa pilihan. Kita akan pilih menu enter sales untuk melakukan input transaksi penjualan atas jasa swab PCR tersebut. Setelah memilih menu enter sales, ubah layout menjadi service dan input data transaksi sesuai dengan pada bukti transaksi invoice atau faktur tersebut seperti termin, COD, nomor invoice BKM 01, tanggal invoice tanggal 3 Januari 2019. Lalu pada kolom description kita masukkan swab test PCR, lalu pilih akun service dengan nomor akun 42500 dan masukkan nominal sesuai pada invoice, yaitu 275.000.
Dan pada kolom job kita pilih service, pada kolom pajak kita pilih PPN. Dan kita samakan dengan yang ada pada bukti transaksi. Apabila sudah betul, maka kita akan klik record. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi nomor 2, yaitu transaksi penerimaan piutang. Pada tanggal 4 Januari 2019, perusahaan menerima pelunasan piutang dari toko bio atas invoice dengan nomor GFC01. Dan di sini sudah tertera invoice bukti kas masuk atas dasar penerimaan piutang dari toko bio tersebut yang akan diinput ke dalam aplikasi ABSS. Untuk menginput transaksi tersebut, kita pilih menu sales, lalu kita pilih menu receive payment untuk menginput transaksi tersebut. Kita masukkan transaksi tersebut. Yang pertama kita pilih akun untuk menerima piutangnya, yaitu cash, IDR. Lalu kita pilih customer, yaitu toko bio, dan pilih piutang yang ingin dibayarkan. Lalu masukkan nominal sesuai yang dibayarkan, yaitu 1.300.000. Dan kita klik pada amount sampai out of balance menjadi 0. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi nomor 3, yaitu transaksi pembayaran hutang. Pada tanggal 4 Januari 2019, perusahaan membayar hutang kepada PT DIY Pharma atas invoice GFS01. Pada aplikasi ABSS, kita pilih modul purchase, lalu kita masukkan pilih menu pay bills untuk memasukkan transaksi pembayaran hutang. Lalu kita input invoice tersebut. Yang pertama kita pilih akun untuk membayar utang, yaitu akun cash. Lalu kita pilih supplier yang mau kita bayarkan hutangnya, yaitu PT DIY Pharma. Lalu input data invoice sesuai dengan tertera dalam bukti transaksi, seperti tanggal dan nomor invoice. Lalu kita pilih utang yang mau kita bayarkan dan masukkan nominal sebesar 2.700.000 dan klik pada amount of balance sampai balance due menjadi bernilai 0, yang mana itu hutang sudah dilunasi. Lalu kita akan klik record. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi nomor 4, yaitu transaksi penjualan kredit dengan mata uang rupiah. Tanggal 5 Januari 2019, perusahaan menerima penjualan kredit dari toko bunga. Pada aplikasi ABSS kita masukkan, kita pilih modul sales dan kita pilih enter sales untuk masukkan transaksi penjualan kredit. Lalu kita input invoice tersebut. Yang pertama kita pilih customer, yaitu toko bunga. Lalu masukkan data sesuai dengan data invoice, seperti nomor invoice, tanggal, dan termin. Lalu kita masukkan barang yang ingin kita beli pada kolom ship, yaitu jumlah barang yang dibeli. Lalu kita pilih kode barangnya, yaitu paracetamol. Masukkan harga, pilih jobnya produk P, dan ubah teks menjadi PPN. Lalu lakukan hal sama pada barang berikutnya. Lalu kita sesuaikan dengan bukti transaksi dan kita klik record. Selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 5, yaitu transaksi retur penjualan kredit mata uang rupiah. Pada tanggal 6 Januari 2019, perusahaan menerima retur penjualan kredit dari toko bunga atas penjualan pada tanggal 5 Januari 2019 dengan nomor invoice FPK001 yang akan kita input ke dalam aplikasi ABSS. Pada aplikasi ABSS kita akan pilih modul sales, lalu kita akan pilih menu enter sales untuk memasukkan transaksi retur penjualan kredit. Lalu kita input ke dalam menu enter sales, yaitu kita pilih pertama customer, yaitu toko bunga, dan masukkan data sesuai dengan invoice. Masukkan jumlah barang yang ingin diretur pada kolom ship dengan menambahkan minus, yaitu minus 5. Pilih item yang mau diretur, yaitu PCL atau paracetamol. Masukkan nominal dan pilih job P, yaitu produk, dan ubah teks menjadi PPN dan sesuaikan jumlah nominal yang ada pada bukti transaksi. Jika sudah sesuai maka klik record. Selanjutnya kita pilih menu sales register pada modul sales pada aplikasi ABSS. Lalu pilih transaksi retur yang telah diinput sebelumnya, yaitu PJJ001, dan klik refund untuk membayar refund atas retur penjualan kepada toko bunga.
Selanjutnya pilih account untuk melakukan pembayaran refund yaitu cash. Input data sesuai dengan invoice bukti transaksi. Setelah itu klik record. Maka pembayaran refund atas return penjualan telah selesai dibayarkan kepada toko bunga. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi nomor 6 yaitu transaksi penjualan kredit mata uang asing. Tanggal 6 Januari 2019 perusahaan menerima penjualan kredit dari Yulji Store dengan menggunakan mata uang Korean Won. Untuk menginput transaksi tersebut pada aplikasi ABSS, kita pilih modul sales, lalu kita pilih menu enter sales. Lalu kita input transaksi tersebut. Yang pertama kita pilih customer yaitu Yulji Store, masukkan data sesuai dengan data invoice, lalu masukkan barang yang dibeli yaitu pada kolom SIP jumlah barang yang dibeli 30, pilih kode barang IPF atau ibuprofen, masukkan harga yang sesuai, lalu pilih job yaitu produk, dan ubah teks menjadi PPN. Lakukan hal yang sama pada barang berikutnya dan kita sesuaikan dengan bukti transaksi sampai jumlahnya sama. Lalu kalau sudah sesuai maka kita akan klik record. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi nomor 7 yaitu transaksi penjualan tunai dengan mata uang rupiah pada tanggal 8 Januari 2019 dari toko Bio. Untuk input transaksi tersebut, pada aplikasi ABSS kita masuk ke modul sales dan pilih menu enter sales. Selanjutnya kita input transaksi tersebut, pilih customer yaitu toko Bio, masukkan data sesuai dengan data invoice, masukkan barang yang dibeli pada kolom SIP jumlah barang dibeli yaitu 25, lalu pilih kode barang FA atau vitamin A, masukkan harga, pilih job P yaitu produk dan ubah teks menjadi PPN. Lakukan hal yang sama kepada barang berikutnya dan sesuaikan dengan bukti transaksi. Kemudian pada kolom Pay Today masukkan nominal yang harus dibayarkan senilai 616.000 karena transaksi dilakukan secara tunai. Sampai pada kolom balance due menjadi 0 maka itu sudah dibayarkan. Kemudian sesuaikan dengan bukti transaksi dan klik record. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi penjualan tunai mata uang asing, yaitu pada tanggal 10 Januari 2019 menerima penjualan tunai dari Yulji Store. Pada aplikasi ABSS kita pilih modul sales dan kita akan pilih menu enter sales untuk input transaksi penjualan tunai tersebut. Lalu kita input dengan pilih customer yaitu Yulji Store, masukkan data sesuai dengan data invoice, masukkan barang yang dibeli pada kolom SIP jumlah barang yang dibeli yaitu 40, pilih kode barang paracetamol, masukkan harga, pilih job P produk dan ubah teks menjadi PPN dan lakukan hal yang sama pada barang berikutnya. Lalu sesuaikan dengan bukti transaksi. Kemudian pada kolom Pay Today masukkan nominal yang harus dibayarkan sebesar 62.790,75 won. Karena transaksi dilakukan secara tunai maka balance due harus 0. Jika sudah 0 maka klik record. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi nomor 9 yaitu transaksi pembelian kredit mata uang rupiah. Pada tanggal 12 Januari 2019 perusahaan membeli barang dagang dari PT DIY Pharma menggunakan mata uang rupiah. Untuk input transaksi tersebut pada aplikasi ABSS kita pilih modul purchase, lalu kita akan pilih menu enter purchase. Lalu kita akan input transaksi tersebut. Yang pertama kita harus pilih supplier yaitu PT DIY Pharma, masukkan data sesuai dengan invoice, lalu masukkan jumlah barang yang dibeli yaitu 50, pilih barang yang dibeli yaitu vitamin C, masukkan harga dengan pilih job produk dan ubah teks code menjadi PPN. Lakukan hal yang sama untuk barang berikutnya dan sesuaikan jumlah nominal yang ada pada bukti transaksi atau pada invoice tersebut. Jika sudah sesuai, maka kita akan klik record. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi nomor 10 yaitu transaksi retur pembelian kredit mata uang rupiah. Pada tanggal 13 Januari 2019 perusahaan melakukan retur pembelian kepada PT DIY Pharma atas pembelian kredit tanggal 12 Januari 2019 dengan nomor invoice FBK 001. Untuk input transaksi retur pembelian tersebut pada aplikasi ABSS kita harus pilih modul purchase dan pilih menu enter purchase. Lalu kita akan input transaksi tersebut dengan pertama pilih supplier yaitu PT DIY Pharma,
Masukkan data sesuai dengan invoice, lalu masukkan jumlah barang yang ingin kita retur dengan menambahkan minus pada jumlah barang itu min 5, lalu pilih barang yang diretur yaitu VC, vitamin C, masukkan harga, lalu pilih job yaitu produk, ubah text code menjadi PPN, lalu sesuaikan jumlah nominal dengan yang ada di bukti transaksi. Jika sudah sesuai, maka kita akan klik record. Selanjutnya kita akan pilih menu purchase register pada modul purchase untuk melanjutkan transaksi retur pembelian kredit tersebut. Lalu kita pilih transaksi retur yang sudah diinput pada bagian return and debits yaitu RPB 001 dan klik receive payment. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi untuk menerima retur pembelian tersebut. Kita akan pilih akun untuk menerima retur tersebut yaitu akun cash, lalu masukkan data sesuai dengan transaksi, lalu kemudian klik record. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi nomor 11 yaitu transaksi pembelian kredit dengan mata uang asing yaitu mata uang won. Pada tanggal 16 Januari 2019 perusahaan melakukan pembelian barang dagang kepada PT Geode dengan menggunakan mata uang won. Untuk input transaksi tersebut pada aplikasi ABSS kita pilih modul purchase, lalu kita harus pilih menu enter purchase. Selanjutnya kita akan input transaksi pembelian kredit tersebut. Pertama kita pilih supplier PT Geode, masukkan data sesuai dengan invoice, lalu masukkan jumlah barang yang dibeli sebesar 50, lalu pilih barang yang dibeli yaitu PCL atau paracetamol, masukkan harga, pilih job produk, dan ubah teks menjadi PPN, sesuaikan dengan jumlah nominal yang ada pada bukti transaksi atau invoice tersebut. Jika sudah sesuai, maka kita akan klik record. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi pembelian tunai mata uang rupiah transaksi 12. Pada tanggal 22 Januari, perusahaan membeli barang dagang pada DIY Pharma. Untuk input transaksi pembelian tunai pada aplikasi ABSS, kita pilih modul purchase, lalu kita pilih menu enter purchase. Lalu kita input transaksi pembelian tunai tersebut. Yang pertama kita pilih supplier yaitu PT DIY Pharma, lalu masukkan data sesuai dengan invoice, masukkan jumlah barang yang ingin kita beli yaitu 50, pilih barang yang kita beli yaitu IPF atau ibuprofen, lalu masukkan harga yang sesuai dengan invoice, pilih job menjadi produk, dan ubah text code menjadi PPN, lalu sesuaikan dengan nominal dengan ada yang di bukti transaksi, begitu pula dengan barang yang kita beli selanjutnya. Lalu isi pada kolom pay today sesuai dengan jumlah invoice karena ini pembelian tunai jadi harus dibayar pada saat itu juga sampai pay today balance due-nya 0. Lalu klik record. Selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 13 yaitu transaksi pembelian tunai mata uang asing. Tanggal 25 Januari 2019 perusahaan membeli barang pada PT Geode menggunakan mata uang asing yaitu Korean. Untuk input transaksi tersebut pada aplikasi ABSS kita pilih modul purchase, lalu kita pilih menu enter purchase. Kita akan input transaksi pembelian tunai tersebut. Kita pilih supplier PT Geode, masukkan data sesuai dengan invoice, masukkan jumlah barang yang dibeli sebesar 50, pilih barang yang dibeli yaitu vitamin A, masukkan harga yang sesuai dengan invoice, pilih job produk, dan ubah text code menjadi PPN. Dan lakukan hal yang sama pada barang berikutnya. Dan masukkan dan sesuaikan jumlah transaksi dengan sesuai dengan invoice. Lalu isi kolom pay today sesuai dengan jumlah invoice karena ini pembelian tunai. Sampai kolom balance due 0 dan klik record. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi yang terakhir yaitu ke transaksi 14, transaksi pengeluaran kas. Tanggal 29 Januari 2019 melakukan pembayaran gaji karyawan. Untuk input transaksi pembayaran gaji pada aplikasi ABSS, kita pilih modul banking, lalu kita akan pilih menu spend money. Lalu kita input transaksi pembayaran gaji, kita memilih akun untuk pembayaran gaji tersebut yaitu akun cash, lalu masukkan data yang sesuai dengan invoice dan masukkan akun yang berkaitan yaitu wage and salaries atau pembayaran atau beban gaji, dan masukkan jumlah nominal dan sebesar
6 juta sampai out of the balance-nya 0. Kemudian sesuaikan dengan bukti transaksi atau invoice tersebut. Jika sudah sesuai, selanjutnya kita akan klik record. Setelah melakukan input semua transaksi pada aplikasi ABSS, selanjutnya kita akan membuat laporan, report, dan analisis laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan neraca standar. Yang pertama kita akan membuat laporan laba rugi atau profit and loss accrual pada aplikasi ABSS. Kita buka menu report pada bawah aplikasi ABSS, lalu kita akan pilih account, pilih pada bagian income statement dan pilih income statement accrual. Kemudian atur date from Januari dan to Desember, dan atur tahun sesuai dengan periode akuntansi yang bersangkutan, yaitu 2019. Kemudian klik display. Setelah klik display, maka akan muncul laporan laba rugi atau income statement Januari 2019 sampai ke Desember 2019. Dan berikut tampilannya, yaitu bahwa diketahui dari laporan tersebut PT Gifarma mengalami kerugian sebesar Rp5.295.044 dikarenakan total expense-nya atau total biayanya itu lebih besar daripada gross profit. Untuk membuat laporan neraca atau balance sheet juga sama, kita buka pada menu report dan pilih akun pada aplikasi ABS. Lalu pilih menu balance sheet dan pilih standar balance sheet. Kemudian atur select period, yaitu Januari dan tanggal 1 bulan Januari 2019. Kemudian klik display. Setelah mengklik display, maka akan tampil balance sheet atau neraca PT Gifarma per Januari 2019 yang bisa kita lihat seperti pada layar tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis laporan keuangan, yaitu analisis laporan keuangan laba rugi dan neraca atau balance sheet pada PT Gifarma aplikasi ABSS. Lalu pilih menu analis dan pilih balance sheet. Lalu maka tampillah analisis neraca bagian aset dalam bentuk diagram atau pie chart. Kemudian selanjutnya ini adalah tampilan analisis balance sheet bagian liability atau kewajiban dalam bentuk pie chart juga. Dan selanjutnya berikut tampilan analisis balance sheet bagian equity atau modal berbentuk pie chart. Setelah melakukan analisis laporan keuangan balance sheet, sekarang kita akan melakukan analisis laporan keuangan laba rugi atau profit loss pada aplikasi ABSS. Pilih menu analisis, lalu pilih menu profit and loss untuk melihat analisis profit and loss. Berikut tampilan analisis profit and loss dalam bentuk diagram. Bisa dilihat di layar komputer Anda.